Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, saya di kelas 11 Agama 1 hari Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021 jam ke-7 dan 8. Materi kita silakan dibuka di file kalian yang saya kirim Word ya, file Word. Coba dikirim, dibuka. Sudah saya kirim di Word waktu itu ya. Atau coba saya kirim ulang. Saya kirim ulang ya, HP-nya diambil. Sudah saya share ulang materinya. Silakan dibuka. Untuk yang pertama adalah surat Al-Qasas ayat 79 sampai ayat 82. Ini materinya. Ini kompetensi dasarnya. Kompetensinya. Terus ini tujuan. Nanti saya minta tugas hari ini adalah rekam suara membaca surat Al-Qasas ya. Pakai rekam suara, pakai video enggak apa-apa. Kirim Japri. Bacalah surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82 dengan rekam suara atau rekam video plus suara. Dikirim Japri. Nah, saya mulai dari sini. Kemarin sudah saya jelaskan hubungan antara pola hidup sederhana dan menyantuni kaum du'afa. Hidup sederhana kalau dilakukan oleh kaum du'afa itu sangat pas sekali. Ini adalah contoh hidup sederhana. Ini adalah contoh hidup sederhana. Dari penampilannya, performance penampilannya sederhana. Apakah hidup sederhana itu harus dilakukan oleh kaum du'afa? Iya. Apakah hidup sederhana harus dilakukan oleh kaum kaya? Iya juga. Tidak harus oleh kaum du'afa. Dalam konteks ini maka pertama adalah manusia harus melakukan pola hidup sederhana dalam berbagai bentuk macam status sosialnya. Dan yang kedua adalah menyantuni kaum du'afa. Siapakah yang menyantuni kaum du'afa? Adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi. Ini adalah hidup sederhana kebetulan kaum du'afa. Ini juga hidup sederhana kebetulan kaum du'afa. Dari penampilannya sudah sangat kelihatan sekali. Berikutnya adalah kita belajar tentang membaca nanti saya share dari kelas agama 2. Saya sudah membacakan ini dengan fasih dan tartil. Nanti boleh saya share ya untuk latihan. Jadi saya tidak akan mengulang membaca ini. Saya langsung kepada mufradat.
dari ayat ini itu yang harus kalian hafalkan adalah beberapa mufradat. Mufradat itu sama dengan arti kata di dalam kamus. Arti kata di dalam kamus. Hadzin, keberuntungan. Yulaqqaha, diperoleh pahala itu. Khasafna, kami benamkanlah. Yabsutu, melapangkan. Yaqdiru, menyempitkan. Manna, melimpahkan karunia-Nya. Ini kalian hafalkan. Sudah? Berikutnya kita maknai mufradat. Yang fabagha ini tidak ada di dalam ayat yang dimaksud di sini. Itu ayat sebelumnya ya. Itu kalau saya tampilkan di dalam tafsir, nah ini itu ada di sini. Nah, ini. Ada di sini fabagha. Nah, ini fabagha. Di ayat sebelumnya ya. Yang kita pelajari ayatnya adalah ini. Mulai dari fakharaja. Nah ini. Fakharaja ala qaumihi. Nah ini. Fakharaja ala qaumihi. Jadi di dalam yang saya share ini fabagha tidak masuk dalam mufradat yang dimaknai ya. Nah, kita lewati saja. Al-kunuzu juga tidak ada. Mafatihau tidak ada. La tanu'u tidak ada. Usbah tidak ada. La tafrah tidak ada. Utitu tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah ini. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Kita buka. Ini fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ini kalau dibuka di atas di ayatnya. Nah, ini. Jadi ayat 79 dimulai dari fa kharaja ala qaumihi. Maka yang kita pelajari sekarang langsung loncat saja di sini. Fa kharaja ala qaumihi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Apa maksudnya? Terjemahannya, maka keluarlah ia kepada kaumnya. Ia siapa? Ia Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Jadi Qarun keluar pakai baju sutra, ya kan? Pakai sepatu harganya 1 miliar, ya. Sepeda motor yang moge harganya 2 miliar, misalnya gitu. Dalam konteks sekarang. Jadi keluar kepada kaumnya dengan penuh kemegahan. Berarti tidak sederhana. Sudah? Mengesahkan, kalau begitu itu mengesankan keangkuhan, kesombongan, pamer, ya. Paling tidak di bawahnya itu pamer, riya, ya. Di atasnya riya, sombong. Di atasnya. Nah. Ini dari ala, penggunaan kata ala. Fa kharaja ala qaumihi. Ala pada dasarnya berarti di atas, ya kan? Sesuai dengan arti mufradat, ala itu kan di atas ya. Contoh ini. Al-HP-yu, ini ya, al-HP alal maktabi. HP di atas bangku. Ya kan? Al-laptopu alal maktabi ya. Ya kan? Ini al-yadu alal maktabi. Nah, ini al-qalan suatu alal maktabi, songkok di atas bangku. Jadi ala itu dalam makna mufradat adalah di atas. Apa perbedaan ala dengan fauqa? Ala di atas, fauqa juga di atas. Apa perbedaannya?
Kalau ala melekat, kalau fauqa tidak melekat. Misalkan ini songkoknya tidak dipegangi, terbang dengan sendirinya di sini ya. Ini tidak boleh al-qalan suatu alal maktabi, tapi al-qalan suatu fauqal maktabi. Waalaikumsalam. Oh, nggih, monggo. Saya terlalu rindu sama anak. Nggih, nggih. Muhammad Fajri. Muhammad Mutasir bilang, ini Salsabila. Ya. Sama Siti Nur Asifatu. Ya, pinjam Pak bentar. Oke, monggo. Sudah, lanjut ya. Jadi perbedaan ala dengan fauqa itu kalau ala di atas nempel. Kalau fauqa di atas tidak nempel. Gitu ya. Nah, contoh jam itu bahasa Arabnya as-sa'atu kan. Al-jidar itu tembok. Kalau jam di atas tembok nempel berarti as-sa'atu alal jidari. Tapi kalau jamnya terbang sendiri berarti as-sa'atu fauqal jidari. Gitu ya. Contoh al-baitu alal ardi. Rumah di atas bumi kalau nempel. Kalau rumahnya terbang berarti al-baitu fauqal ardi. Itu adalah ala menurut kata umumnya adalah di atas. Yang dimaksud di sini adalah kepada. Jadi ala di sini yang dimaksud adalah kepada. Fa kharaja ala qaumihi, bukan maka keluarlah Qarun atas kaumnya, tapi keluarlah Qarun kepada kaum. Berarti Qarun keluar menuju kepada kaum. Sudah? Tetapi di sini sebenarnya kata tersebut untuk mengisyaratkan betapa dia merasa diri berada di atas orang banyak. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, penggunaan fi zinatihi. Zinatihi itu kemegahan. Fi di dalam. Berarti fi zinatihi dalam kemegahannya. Ini menegaskan bahwa walaupun ia keluar, tapi ia diliputi oleh kemegahan. Sudah. Kiri dan kanan, muka dan belakang, serta semuanya diliputi dengan kemegahan. Kalau pakai songkok, songkoknya harganya 10 juta. Bajunya harganya 100 juta. Pakai sandalnya harganya 100 juta. Gitu. Bawa mobilnya 20 miliar misalnya ya. Jadi semua yang mengelilingi itu kemegahan. Kalau bawa pembantunya pakaiannya itu juga sama 100 juta misalnya gitu ya. Jadi semua yang mengelilingi itu penuh kemegahan. Itulah maksud fi zinatihi. Jadi di dalam itu maksudnya meliputi. Jadi Qarun keluar kepada kaum diliputi dengan kemegahan. Makasih Pak. Oke. Sudah. Berikutnya adalah wailakum. Wailakum ini kalau dari ayatnya, nah ini tentang buku ya, yang belum lunas ya, atau pramuka, tentang buku ya, yang belum lunas kayaknya ya. Wailakum ada di manakah kau wailakum? Ada yang tahu wailakum di mana? Mana? Ah, ini ya. Faqala alladzina utul ilma wailakum. Sudah? Wailakum dipahami oleh banyak ulama sebagai kata yang menunjukkan keheranan. Sedangkan kata yulaqqaha terambil dari kata laqiya, berarti bertemu. Pertemuan menuntut adanya dua hal yang berhimpun dalam satu kondisi. Ya. Kata tersebut terkadang diartikan memperoleh, memberi, atau menerima. Jadi kata ini itu bisa bertemu, bisa juga ini.
Terus kata ganti ha-nya pada firmannya. Nah, ini yulaqaha. Ini ada perbedaan ulama ya. Di sini ada perbedaan ulama. Ini ada yang memahaminya dalam arti pahala yang telah dijanjikan. Sehingga ayat ini berarti pahala yang dijanjikan itu tidak terperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar. Juga ada yang memahaminya dalam arti nasihat yang disampaikan. Berarti di samping pahala juga nasihat. Nasihat itu tidak akan diterima kecuali oleh orang yang sabar untuk tetap dalam ketaatan. Nah, ini terjemahannya. Maka terjemahannya adalah, nah ini bisa dibaca ya. Itu adalah kesimpulan. Coba kita pahami dari terjemahan. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Jadi ketika Qarun datang pada kaumnya, maka orang mengatakan yang sama dengan Qarun, yang menghendaki apa yang dimiliki oleh Qarun. Apa yang diminta, didoakan, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Kalian kalau didatangi oleh teman kalian atau saudara kalian yang kaya raya, bawa mobil Alphard misalnya, apa yang kalian ucapkan? Ya Allah, mudah-mudahan saya nanti dapat mobil kayak itu. Itu berarti menunjukkan kepada apa? Orang yang menghendaki kehidupan dunia. Mungkin pelajaran kali ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Saya lanjut sebentar ya. Maka ketika orang-orang berkata begitu, Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa yang kita belajar pada hari ini, mudah-mudahan ini yang kita dapatkan pada jangan beranjak dulu ya. Saya selesaikan setelah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hati-hati di jalan, taati lampu lalu lintas, hidup sehat tanpa narkoba, tetap jaga jarak, pakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa lampu kipas angin beserta LED mohon untuk dimatikan. Untuk jendela kelas mohon untuk ditutup kembali. Terima kasih. Saya lanjutkan sebentar. Maka apabila ketemu orang kaya kok mengatakan, lah moga-moga saya seperti orang ini, itu kecenderungannya adalah menghendaki kehidupan dunia. Kalau dia menyatakan, untung orang yang seperti ini, berarti hati-hati, ini kecenderungannya khawatir lepas dari kehidupan akhirat. Boleh kalian ada orang kaya langsung berdoa, ya Allah mudah-mudahan besok saya dapat yang begini, boleh ya. Tapi kembali kepada Allah. Boleh, itu namanya mimpi. Berkatalah orang yang dianugerahi ilmu. Ini yang harus kalian tiru. Kecelakaan yang besarlah bagimu. Jadi ketika ada orang begitu, Qarun kan jelas sombong, pamer ya. Kalau ketemu orang gitu maka langsung oleh yang berilmu itu kecelakaan. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Kalian sabar, ngempet ya. Keturutan ngempet, sabar ya. Kalau orangnya jelas orang fasik ya. Kalau orangnya alim ya soleh, orang soleh punya Alphard 10 ya.
Boleh kalian tiru Allah, saya mudah-mudahan jadi orang soleh seperti itu yang kaya raya dunia ya. Jadi kaya akhirat, kaya dunia akhirnya. Boleh. Kalau ini kan yang dicontohkan adalah Qarun orang fasik. Nah, berikutnya ayat 81, maka kami benamkanlah Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi. Ini adalah azab Allah. Kekayaan apapun kalau Allah itu mengazab, maka tidak akan bisa dicegah oleh siapa pun. Jadi Qarun itu dibenamkan sak harta kekayaannya, nol aset. Ya. Dan jadilah orang-orang kemarin yang kemarin mencita-cita kehidupan Qarun berkata, aduhai benarlah Allah melambangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkan. Ya. Berarti dikembalikan kepada bahwa rezeki itu anugerah Allah. Dapat rezeki banyak alhamdulillah, tapi syukur, ya kan? Jadi orang kaya itu wajib syukur. Cara syukurnya adalah menafkahkan kepada orang lain dengan zakat dan sedekah. Kalau orang tidak mampu, wajib sabar. Nah, gitu. Ini. Jadi semuanya adalah anugerah Allah. Itulah kira-kira makna dari ayat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Berikutnya nanti saya tinggal tafsir ya. Tafsirnya nanti saya bacakan secara makna Jawa dari tafsir cara lain sekaligus ngaji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.